Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam perubahan. Kali ini kita akan membedah dan berbagi tentang bagaimana manajemen perubahan dalam organisasi rumah sakit, transformasi menuju good hospital governance. Bagaimana kita akan bersama-sama melihat upaya untuk mengurai krisis, mendesain perubahan, dan membangun kepemimpinan layanan kesehatan di masa depan. Seiring dengan tuntutan dan kebutuhan akan standar kualitas layanan rumah sakit yang semakin meningkat, dengan disertai berbagai kompleksitas layanan kesehatan di rumah sakit, tentunya kita berupaya untuk bisa mewujudkan suatu good hospital governance, tata kelola rumah sakit yang baik sebagai upaya untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya kerentanan terhadap berbagai problematika di rumah sakit. Fragmentasi layanan, inefisiensi operasional, tingginya resiko keselamatan pasien, kemudian sampai terjadinya erosi kepercayaan yang bermuara pada ancaman kegagalan dalam mengelola sebuah rumah sakit. Tentunya diperlukan suatu perubahan atau suatu transformasi terhadap tata kelola manajemen yang menjadi syarat mutlak bagi seorang manajer atau seorang pimpinan dari rumah sakit untuk bisa menjaga keberlangsungan daripada manajemen rumah sakit, mulai daripada efisiensi sumber daya, peningkatan kualitas dan keselamatan pasien, serta akuntabilitas dan transparansi, dan diharapkan bermuara pada meningkatnya kepercayaan dari publik. Nah, untuk bisa mewujudkan suatu good hospital governance atau tata kelola rumah sakit yang baik, tentunya ditopang oleh dua parameter dan dua elemen yang sangat penting. Yang pertama adalah good corporate governance. Bagaimana mewujudkan tata kelola manajemen yang modern dan berintegritas, transparan, akuntabel, capable, profesional, efektif dan efisien, dan bagaimana mewujudkan tata kelola yang digitalisasi. Di sisi lain, perlu ditunjang suatu elemen penting yang dikenal dengan good clinical governance atau tata kelola klinis yang baik, yang berfokus bagaimana meningkatkan kualitas dari pelayanan dan bermuara pada keselamatan pasien. Tentunya akan melibatkan bagaimana standarisasi medis, bagaimana menegakkan etika profesional, bagaimana bisa mengendalikan resiko maupun servis yang excellent. Untuk itu tentunya kita bisa melakukan berbagai upaya dalam upaya mewujudkan suatu tatanan tata kelola manajemen rumah sakit dalam mewujudkan good hospital governance. Kita yang pertama bisa melakukan bagaimana melakukan tata kelola rumah sakit yang baru melalui suatu perubahan atau transformasi, mulai perubahan daripada transformasi staf, kemudian transformasi SDM, transformasi terhadap budaya, dan sampai dengan transformasi mutu layanan, dan bagaimana transformasi komitmen bagi supporting system oleh rumah sakit. Kemudian kita bisa menemukan akar masalah, mulai dari kita melakukan identifikasi, investigasi, kemudian kita inventarisasi, sampai kita melakukan mitigasi risiko dan manajemen risiko. Selanjutnya kita juga bisa melakukan analisis berbagai teori. Jadi berbagai teori yang bisa kita lakukan untuk dianalisis antara lain adalah bagaimana contohnya yang pertama kita bisa melihat teori Kurt-Lewin. Ada 3 tahapan mulai dari unfreeze, menyiapkan organisasi rumah sakit untuk bisa melakukan perubahan, kemudian kita lakukan change atau implementasi perubahan, dan yang terakhir refresh, artinya bagaimana menjadikan perubahan itu sebagai budaya yang baru. Kemudian ada juga teori yang bisa kita lakukan, teori Kotter dengan 8 langkah, change model. Mulai dari menciptakan sense of urgency, bagaimana membentuk suatu kondisi perubahan, menentukan visi perubahan bersama, mengkomunikasikan visi, pemberdayaan staf, menciptakan kondisi jangka pendek, hingga konsolidasi perubahan dan menanamkan budaya yang baru. Nah, ada juga teori yang kita kenal dengan ADKAR model. Jadi awareness, bagaimana memahami staf pentingnya akan proses perubahan digitalisasi, desire, bagaimana adalah upaya menumbuhkan motivasi dan inisiatif dari staf untuk mendukung suatu perubahan, knowledge, bagaimana melakukan pelatihan terhadap sistem,
Kemudian ability, artinya bagaimana adalah praktek untuk penggunaan, kemampuan perubahan yang terjadi, dan reinforcement atau penguatan memberikan monitoring dan reward. Kita selanjutnya juga bisa melakukan solusi strategis, artinya adalah adanya perubahan dalam berbagai hal yang terjadi untuk kita bisa menerapkan tentang potensi-potensi apa saja yang kita lakukan. Analisis SWOT kita bisa lakukan atau sehingga kita bisa menentukan bagaimana proses strategi rumah sakit kita ke depan. Upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan untuk pengembangan rumah sakit ke depan. Dan berbagai perubahan yang perlu kita lakukan untuk menumbuhkan budaya perubahan rumah sakit yang ada. Baik terhadap manajemen maupun staf klinis yang ada di rumah sakit. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita membangun visi bersama dengan manajer yang ada. Nah, tentunya kita perlu adanya motor dalam mewujudkan suatu good hospital governance. Melalui tata kelola yang akuntabel, kemudian melalui efisiensi dan transparansi klinis, kepemimpinan yang transformasional, sampai dengan manajemen perubahan yang terstruktur. Seluruh elemen rumah sakit harus dilibatkan dalam proses perubahan ini. Bagaimana menanamkan inovasi, motivasi, mulai dari staf sampai dengan manajerial, untuk bersama-sama melakukan perubahan. Berbagai perubahan maupun budaya, maupun adanya perubahan terhadap sistem tata kelola rumah sakit yang bermuara pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, tentunya kita untuk mewujudkan visi yang ada, yakni visinya adalah mewujudkan good hospital governance, kita perlu melakukan berbagai transformasi perubahan manajerial. Dengan visi antara lain bagaimana melakukan transformasi dalam mutu layanan, transformasi budaya kerja dan profesionalisme pegawai, transformasi tata kelola manajemen modern berintegritas, transformasi tipe dan kualitas RS, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat atau patient engagement, dan bagaimana transformasi layanan memberikan layanan klinis yang sesuai dan layanan unggulan. Yang diharapkan tentunya ini akan mewujudkan suatu good hospital governance dengan penguatan pada good clinical governance maupun good corporate governance. Sehingga kita harapkan nantinya rumah sakit akan bertumbuh, berkembang, terjadi perubahan dalam tata kelola rumah sakit, sehingga terjadi peningkatan mutu disertai dengan peningkatan pasien safety atau keselamatan pasien. Demikian hari ini kita bisa berbagi terkait dengan bagaimana manajemen perubahan dalam tata kelola rumah sakit menuju transformasi good hospital governance.